jumpa di channel Lili Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini, Megawati ingin bertemu Prabowo, namun sepertinya enggan bertemu dengan Jokowi. Megawati seolah memberikan pilihan, akan memilih Megawati atau memilih Jokowi. Apa benar begitu? Kita lihat tanggapan Hasto dan Kodari. Mari kita simak. Gimana terkait dengan kecurangan Pilpres, kan sedang diproses melalui Mahkamah Konstitusi. Ada juga sidang terkait dengan PT UN. Sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan itu adalah setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan. Yang penting tidak ada persoalan secara pribadi antara Ibu Mega dengan Bapak Prabowo, mengingat secara kesejarahan memang tidak ada masalah. Ini sebetulnya pada hari ini ada semacam dua pesan ya yang muncul dari Teguh Umar. Misalnya kalau kita lihat harian Kompas beberapa hari yang lalu, itu di halaman pertama ada berita mengenai Mbak Puan ketemu dengan Pak Prabowo dalam rangka menjajaki pertemuan Prabowo dengan Megawati. Tetapi di halaman dalam ada artikel opini yang atas nama ya atau ditulis oleh Ibu Megawati yang isinya itu banyak menyerang Pak Jokowi. Nah, karena itulah kemudian saya melihatnya bahwa sebetulnya ini ada kemungkinan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di sana. Dan saya melihat disitulah kemudian letak kerumitan atau kerepotannya. Karena saya melihat Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi itu satu tim. Dan kita lihat bagaimana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan luar biasa ya dalam beberapa hari ini. Misalnya ke Istana Negara saja sampai 2 kali, begitu hari pertama datang, hari kedua juga datang, dan kita bisa lihat foto itu diunggah oleh Pak Prabowo dalam Instagram resminya, termasuk juga pertemuan dengan Mas Gibran dan keluarga. Jadi saya kira ini sekarang sebetulnya bolanya ada di tangan Pak Prabowo ya. Jadi tugas sejarah Pak Prabowo untuk menentukan istilahnya beliau akan jalan bareng dengan Pak Jokowi atau jalan bareng dengan Ibu Mega. Saya melihatnya seperti itu gitu. Nah, soal adanya Rosan datang ke Teguh Umar itu bagian dari pesan-pesan rekonsiliasinya, tetapi juga ada sebetulnya pesan sekali lagi yang ambigu ya, karena di sisi yang lain itu ada pesan penolakan juga terutama kepada Pak Jokowi. Sementara seperti saya bilang bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pada hari ini saya lihat adalah satu kesatuan ya, atau boleh dibilang bahkan sebagai duit tunggal ya dalam dalam mengelola Indonesia ke depan. Kemudian mungkin ada perubahan pemikiran atau bahkan ada aktor yang lain yang kemudian mengatakan bahwa kedatangan Pak Rosan itu diperlukan dan harus disambut oleh Ibu Mega gitu. Jadi istilahnya kuncennya Teguh Umar ini pada hari ini jangan-jangan ada dua. Ada kuncen yang mau bukain pintu, ada juga kuncen yang mau ngunci pintu gitu. Jadi mungkin kedatangan yang pertama itu dikunci pintunya, nggak ketemu dengan Ibu Mega, tapi datang kuncen atau juru kunci yang berikutnya yang mengatakan bahwa Ibu Mega harus ketemu dengan Pak Rosan, dan karena itu ya Pak Rosan mungkin dihubungi lagi, ditelepon lagi, sehingga kemudian akhirnya kembali. Dan kita tahu bahwa pertemuan yang kedua kan sangat panjang, sangat lama. Kalau tidak salah di media disebut sampai 90 menit itu di media. Jadi saya kira cerita Pak Rosan ini sebetulnya menggambarkan atau paralel dengan analisa saya yang di depan tadi, perbedaan pesan berita dan artikel di salah satu harian ibu kota itu gitu loh. Karena medianya satu tapi pesannya dua. Nah, kalau yang Rosan ini peristiwanya satu, yaitu open house atau Idul Fitri gitu ya. Maaf, bukan open house ya, Idul Fitri, karena Ibu Mega tidak mengatakan ada open house. Idul Fitri, tetapi Rosan bisa datang 2 kali dengan durasi yang sangat-sangat berbeda begitu. Jadi kita dapat 2 pesan di situ. Nah, pesan yang konsisten menurut saya cuma datang dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut konsisten? Karena 2 kali datang ketemu terus, dan akrab gitu ya, suasananya akrab gitu. Kemudian bahkan ditambahi lagi dengan
Mas Gibran ya, ketemu Pak Prabowo, ketemu Mas Gibran. Kalau tidak salah saya lihat gambarnya itu di istana. Lalu kemudian sorenya justru Mas Gibran yang datang ke ke Kertanegara, kediaman Pak Prabowo, dan bertemu dengan Pak Prabowo begitu. Jadi pada hari ini saya melihat ya yang konsisten ketemu itu adalah Jokowi dan Prabowo. Sementara di sisi yang lain Teguh Umar atau Ibu Mega itu PDI Perjuangan mau ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di situ. Dan notabene seingat saya ya, walaupun belakangan beredar foto silaturahmi segala macam, kayaknya itu foto lama. Setahu saya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu udah lama sekali nggak ketemu, barangkali setahun mungkin ada, atau bahkan mungkin sudah lebih nggak ketemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi pada hari ini kalau kita bicara kedekatan politik, nah ini ada gambarnya nih kan muncul nih, ini kan kelihatan akrab sekali, dekat sekali, terbuka sekali, ya kan? Sesuatu yang sudah sangat nyata. Itu kita lihat gesturnya juga. Jadi baik kalau Pak Prabowo terpecah nggak maupun mungkin Mas ya Didi, Prabowo dan Jokowi, Bang Kodari? Oh nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada pertemuan. Nah kita bandingkan dengan satu peristiwa lagi. Pada hari ini, lepas dari apapun alasannya, antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega belum ketemu loh. Belum ketemu loh, Anak dan Pena. Ya. Tidak ada misalnya Ibu Mega nyambangin Pak Jokowi ke Istana Negara, sebagaimana Pak Prabowo menyambangi Pak Jokowi di Istana Negara. Sebaliknya tidak ada juga Pak Jokowi main ke Teguh Umar. Nah, Teguh Umarnya sendiri juga kelihatannya sudah ancang-ancang. Dengan cara apa? Tidak ada open house kan? Bang Kodari, kami sebetulnya mau kembali lagi deh membahas mengenai peluang silaturahmi politik antara Prabowo dan juga Megawati. Mungkin Anda bisa memberikan analisa. Ini sebetulnya urgensinya apa untuk kemudian menurunkan tensi politik kah? Atau nanti pertemuan ini akan membahas koalisi seperti yang sudah digadang-gadang saat ini? Ada dua aspek yang bisa terkait dengan soal silaturahmi politik ini. Pertama adalah soal hubungan jangka panjang, yang kedua soal situasi dan kondisi jangka pendek. Nah kalau kita bicara jangka pendek, tentu saja kita bicara pada hari ini ya suasana Lebaran, lalu kemudian sebentar lagi kita bicara mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi, mungkin juga di situ terkait proses hak angket di DPR. Sampai hari ini tidak ada satupun anggota DPR dan satupun fraksi yang secara resmi mengusung hak angket. Jadi kita bisa katakan hak angket itu sudah game over, dan diskusinya itu sekarang tinggal soal Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kemudian menyikapi keputusan dari Hakim Konstitusi nanti tanggal 22 April dan bagaimana kondusivitas situasi dan kondisi politik pada hari itu. Tetapi yang kedua kita bicara jangka panjang adalah bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran ya pada tahun 2024 dan 2029 yang akan datang gitu. Nah, singkat ceritanya atau singkat katanya, pertanyaannya apakah PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak gitu. Nah kalau saya lihat dari Mbak Puan itu kan gesturnya, sinyalnya ya kan, bahkan Mbak Puan sudah buka puasa duluan loh dengan Mas Rosan loh gitu ya. Jadi kalau kita lihat Mbak Puan ini mau berkoalisi, kemudian juga ada pesan politik bahwa tolong undang-undang susunan kedudukan atau undang-undang MD3 ya mengenai kepemimpinan DPR jangan diubah lagi, sehingga kemudian pemenang pemilu itu otomatis menjadi ketua DPR dan itu orangnya sudah pasti adalah Mbak Puan begitu. Sudah semacam ada political understanding, mutual understanding yang sangat nyata di situ. Tetapi kalau mau melangkah lebih jauh lagi bicara tentang bagaimana PDI Perjuangan apakah misalnya akan punya menteri atau tidak dalam periode 2024-2029, disitulah kemudian menjadi tanda tanya. Dan saya kira disitulah misterinya nih pada hari Lebaran hari ketiga 2014-2019, pertemuan yang ditunggu itu kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah ini kan menarik ya, karena tahun 2024 ini justru yang ditunggu itu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Sebetulnya kalau tanpa dalam tanda kutip embel-embel soal Pak Jokowi ya, saya kira
pasti pertemuan itu sudah terlaksana. Tetapi karena ada masalah Pak Jokowi, lalu kemudian ya seolah-olah Pak Prabowo ini dipaksa memilih oleh Bu Mega antara memilih beliau, Ibu Mega atau Pak Jokowi begitu. Dan saya kira memang itu sulit ya, karena Pak Prabowo ini kan pemerintahannya 2024-2029 kan bersama dengan Mas Gibran. Jadi rasanya hampir-hampir nggak mungkin tidak melibatkan Mas Gibran garis miring Pak Jokowi di pemerintahan 2024-2029. Saya kira itu situasi dan kondisi. Pertemuan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati ini masih maju mundur ya, karena sepertinya ada kerumitan dari Ibu Megawati karena mungkin ada kendala dengan Bapak Jokowi ya. Bagaimana menurut Anda? Kita lihat saja bagaimana ke depannya ya. Sampai di sini Luli Kania temani waktu Anda dan terima kasih banyak.